Waktu ada tamu yang datang, dia dikuasai oleh goib dari Seven King. Jadi Seven King itu kalau om belajar, ya kalau om belajar tentang okultisme, itu ada tujuh raja yang terkenal. Ada 9 atau 7 raja itu. Nah, salah satunya yang menguasai tentang nafsu namanya Asitarot atau apa gitu. Dia menguasai nafsu. Nah, itu di dalam itu. Begitu saya doakan itu, dia bilang, kamu tidak bisa buat apapun kepada saya. Saya, hidup mati saya ditentukan oleh Gusti Allah di akhir zaman. Saya tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Saya bilang sama dia, saya tahu siapa kamu. Saya tahu, tapi saya tahu kamu tidak masuk ke dalam tubuh orang. Kenapa kamu bisa masuk dalam tubuh orang? Nah, disitulah dia ngomong, karena tubuh anak ini wangi. Gitu. Akhirnya tidak bisa om, saya bacakan ayat-ayat, dia hirup ayat-ayat tadi. Saya bilang, waduh, saya bacakan semua macam, tidak mempan. Saya kasihkan apapun, tidak mempan. Akhirnya saya bertanya, kenapa yang Merapi diem? Kan saya ada wilayah Merapi. Goib yang tempat saya diem. Akhirnya saya tembung Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu bilang, itu tidak bisa dilawan. Kamu hanya bisa memaksa dia keluar dengan korimnya, habis itu memagari tubuh orang itu. Tanah Jawa tidak akan ikut campur soal itu. Nah, saya baru tahu jadi level orang ini, wah, Tanah Jawa nggak ikut campur. Akhirnya saya minta petunjuk langsunglah sama pimpinannya ibu, yaitu Gusti Allah. Gusti, tunjukin sama aku apa yang harus saya lakuin. Akhirnya Gusti kasih petunjuk, aktifkan korimnya. Kalau korim itu kalau di agama Kristen atau Katolik disebut guardian angel. Aktifkan. Akhirnya saya bilang saya nggak tahu caranya. Akhirnya tiba-tiba rekaman dalam DNA saya tuh, yang rekaman leluhur saya tuh terbuka satu, itu terbuka. Saya ngerti caranya. Akhirnya saya aktifin. Tiba-tiba perempuan itu teriak, wah, kata dia, kenapa korim saya mirip korim orang Kristen, kata dia. Saya bingung, apakah malaikat ada bedanya agama ini, apa ini bentuknya. Jadi yang dia lihat tuh malaikat yang mau pakai jubah, pakai baju bersayap, dia bawa pedang. Jadi dia anggap itu malaikatnya Kristen. Saya bilang, ya malaikatnya kayak gitu memang gitu. Nah, nggak ada agamanya Kristen atau apa. Jadi dia pikir dia kan Islam, malaikatnya itu bentuknya munculnya kayak orang Arab gitu. Itu kan Arab itu manusia. Kalau itunya sama aja. Akhirnya saya bilang sama guardian angelnya, korimnya, tolong peluk dia, desak ini keluar. Ternyata nggak bisa terdorong juga keluar. Akhirnya mau nggak mau. Sekelas guardian angel itu nggak bisa. Soalnya tinggi yang masuk ini raja toh. Jadi akhirnya saya minta bantuan guardian angel saya. Disitulah dia bilang, kenapa guardian angelnya Kanjeng beda. Tapi ini jangan diketawain ya. Saya tuh nggak nganggap semua malaikat itu sama. Saya tuh bukan dari Mikael punya anak buah. Guardian angel saya tuh dari Jibril. Makanya saya tuh sebenarnya pembawa kabar gitu. Jadi keluarlah mereka pelindung saya, guardian angel saya atau korim saya. Dia tidak punya pedang gitu. Dia bersayap aja. Akhirnya berdua tuh dorong baru bisa keluar. Setelah keluar langsung cepet-cepet saya pasak ke ubun-ubunnya dengan jarum semua, untuk dia nggak bisa masuk lagi. Akhirnya saya biarin pasak dulu, dia desak di luar terus nggak bisa. Akhirnya semua tempat saya itu yang banyak goib itu semua sunyi, bersembunyi semua. Naga yang di belakang semua nggak berani keluar karena ada dia, karena levelnya di atas itu. Akhirnya habis itu saya suruh korimnya peluk dia. Nah, setelah itu saya cabut pasaknya, nggak bisa lagi masuk semenjak dipeluk sama itunya. Nah, orang itu sekarang sudah aman. Kemarin dia ngirim saya buah-buahan dan lain-lain. Iya. Jadi dia itu wangi. Selama ini dia makan dari hidup orang itu. Belakangan ini banyak kasus seperti ini datang. Gitu. Tapi kalau nanti datang itu bisa tiba-tiba ada fallen angel, biasanya saya tidak mau banyak cerita itu situ. Karena fallen angel itu kekuatannya tetap malaikat. Cuma bedanya kemuliaan Gusti Allah dicabut dari dia. Jadi wujud aslinya kelihatan. Jadi sebenarnya fallen angel itu wujud aslinya itu kayak manusia burung. Warnanya hitam-hitam, abu-abu hitam. Berarti wajahnya ada paruhnya gitu? Iya, ada kayak
ada yang wajahnya, jadi semakin tinggi wajahnya ada bentuk, tapi kalau yang rendah wajahnya berparuh. Iya, berparuh gitu. Kalau rendah, Oh, kalau yang tinggi? tinggi wajahnya membentuk kayak wajah manusia, tapi Manusia agak normal di bulunya ya ada itunya. Oh, tapi tidak ada paruhnya kalau Nggak yang ada. tinggi. Sama kayak Bersayap juga. bersayap, kan kayak manusia burung, sayapnya tekuk gitu besar. Kan kemuliaannya dicabut dari Gusti. Sebenarnya bikin mereka bercahaya kayak neon itu kan kemuliaan dari Gusti Allah. Nah, kalau misalnya yang tadi, yang goib tinggi tadi itu, yang saya bilang dari 7 raja itu tampangnya seperti film Joker atau The Max. Dia mukanya manjang ke bawah, warnanya merah, manjang ke bawah, tanduknya besar ke atasnya. Dia mukanya senyumnya Kayak banyak. Lucifer? Enggak. Lucifer beda lagi. Beda. Lucifer itu sudah tertinggi, dia nggak masuk manusia. Itu di atasnya Seven King atau gimana? Oh iya lah, Lucifer tertinggi. Di atasnya Seven King ya? Iya, pemimpinnya. Tapi kalau Lucifer tidak kayak gitu. Dia masuknya dalam pemuka agama. Jadi pemuka agama, karena dia kan ingin disembah. Beelzebub? Hah? Kalau Itu di bawahnya. Di bawahnya? Beelzebul di bawahnya. Mamon di bawahnya, semua di bawahnya. Oke. Menarik ini ya, kalau cerita-cerita tentang Sebenarnya dunia ada itu satu ya. yang mengerikan lagi, tapi saya nggak berani buka. One Eyes. Wah, ini Itu udah ada yang berani ngomong soal itu. Kalau One muncul, Eyes itu si Dajjal itu. saya nggak ngomong dia Dajjal ya, tapi dia ada dari zaman dulu. Satu mata di langit. Sekarang dia udah masuk di dolar Amerika. Di atas piramid tuh, Iya, yang itu gambar yang di segi piramid itu ada itu. dia mengawasi bumi terus. Itu One Eyes. Itu tidak berani orang bahas tentang itu. Siapa sebenarnya One Eyes itu? Itu bukan Gusti Allah loh. One Eyes itu. Kalau menurut cerita yang beredar itu kan apa ya? Elit global, Illuminati yang bermain Itu di situ. kelompoknya, itu Iya, kelompok yang yang bermain di situ yang menggunakan kekuatan itu. Ya, jadi One Eyes itu adalah momok yang paling menakutkan di antara para spiritual yang mengenal tentang ketuhanan, atau yang udah, jadi gini, spiritual itu ada yang masih sibuk dengan urusan orang-orang aja. Tapi kalau spiritualnya udah masuk dalam penglihatan alam semesta, mereka akan tahu tentang mata satu. Mata satu tuh di langit, dia mengawasi kemana orang. Pernah waktu itu Pak Dodi ngirim pasien satu yang nelfon, dia ngomong tentang mata satu. Saya keluar dari gazebo, saya lihat ke langit. Begitu dia ngomong mata satu, muncul mata satu di langit. Saya langsung diam, tidak bisa berkata-kata. Kelihatan hanya mata saja itu. Ya, satu mata aja. Dia sering muncul di langit. Di mana dia mau lihat satu mata besar gitu, kayak satu mata besar aja. Jadi sampai sekarang, ya saya merinding. Jadi mata satu tuh sesuatu yang dirahasiakan sama beberapa spiritual tua zaman dahulu, karena mereka nggak berani masuk ke dalam lingkup mata satu. Karena mata satu itu sudah ada dari zaman dahulu, di zaman Mesir, zaman apa dia udah muncul, zaman sebelumnya udah muncul. Sampai sekarang jadi pertanyaan, siapakah sesungguhnya? Dia jalurnya di mana dia? Mata satu? Nah, Maksudnya jalur gimana, Pak? jalurnya apa ya? Pengen menyesatkan orang atau gimana? Dia bukan Gusti Allah, Iya. tapi dia satu makhluk yang diberi kekuasaan yang luar biasa. Dan dia mengawasi bumi terus. Itu yang saya bingung. Saya buka beberapa kitab cari tentang tahu siapakah mata satu, selalu gagal. Banyak halangan untuk menyelidiki mata satu. Makanya saya nggak berani menyelidiki. Kira-kira Gusti Allah itu bikin itu mata satu itu buat apa? Nah, jadi gini, Om tahu nggak? Kita nih di planet bumi. Kita berasal di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah salah satu galaksi aja dari ratusan galaksi yang Gusti Allah ciptain. Dalam galaksi Bima Sakti, bumi itu hanya bagian terkecil aja. Berarti ruang lingkup yang Gusti Allah ciptakan itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kita ini hanya khilafah untuk bumi ini aja. Jadi makanya itu kenapa ada satu mata yang selalu ngawasin di bumi. Saya juga bingung. Karena setiap kali saya nanya sama guru arwah saya, tidak dijawab. Semua diam, tidak mau berani mengatakan apapun. Siapakah One Eyes? Itu legenda yang udah muncul dari zaman dahulu.
Jadi One S itu dahulu dikatakan adalah nama yang nggak boleh disebut. Karena kalau keberadaan One S muncul di sana, terjadilah bencana. Jadi sebelum bencana yang terjadi besar itu memang One S muncul. Makanya saya takut sekali kalau lihat One S itu. Makanya sekarang ini kenapa saya masih tidak takut Om ya? Karena Yogyakarta ini kan katanya mau jantan bencana besar. Tapi One S belum muncul Om di Yogyakarta. Kalau One S sudah muncul di Jakarta, berarti hanya hitungan hari terjadinya bencana. Saya ngamatin terus langit. Tapi kemarin itu memang nggak lama kan yang Kanjeng Budi lihat itu si mata satu tadi. Itu hanya semu sebentar habis itu hilang. Karena maksudnya kan kejadian yang Kanjeng Budi lihat itu kan baru beberapa hari ini. Waktu itu ada bencana, saya nggak sebutin bencana di mana. Waktu pas saya nggak mau hubungin ini ya, saya agak simpen ya karena One S ini terlalu di luar kemampuan itu Om. Jujur, kalau One S muncul di atas saya tuh rasa badannya tuh nggak bisa bergerak Om. Kayak tenaga tuh tidak ada total gitu. Saya belum tahu cara menghadapinya bagaimana gitu. Karena dari zaman dahulu udah momok One S itu. Tidak ada orang berani katakan siapa kan One S itu. Waktu itu saya pernah melihat ke arah matahari terbenam. Jadi gini, kalau orang kayak kami ini biasanya melihat matahari saat turun. Tahu nggak buat apa? Langit satu kelihatan. Jadi langit satu gampang banget dilihat saat matahari mau turun. Apa namanya? Senja ya? Apa? Itu langit satu kelihatan. Langit satu tuh yang dekat dengan bumi. Itu kelihatan. Nah, biasanya saya suka lihat matahari turun, itu langit satu kelihatan. Yang disebut orang tanah datar itu langit sebenarnya. Tanahnya datar, kayak awan dipijak datar, sepanjang-panjangnya. Begitu. Jadi kalau orang Rogo Sukmo pasti sudah pernah naik ke langit, gitu nah. Kalau langit pertama tuh biasanya ada tempat ibadah dari orang itu agamanya apa. Kalau saya ada semua di situ. Yang biasa saya lihat karena saya basicnya di Islam itu masjid. Ada masjid. Iya, masjidnya wah luar biasa. Jadi di langit pertama masjidnya tuh dahsyat luar biasa, nggak pernah kayak lihat di masjid seperti itu. Dia seperti tembok pilar-pilarnya tuh warna putih mentah. Putih mentah. Iya. Nah, lalu kalau saya masuk ke langit dari gerbangnya tuh, saya jalan ke arah kanan tuh ada masjid besar. Nanti saya jalan ke sana. Lalu nanti ada tempat wudhu untuk manusia. Karena di sana tuh bukan manusia aja yang ke sana. Nanti setelah saya masuk tuh di dalamnya itu kalau masuk dalam masjid langit pertama tuh itu nggak ada, kan di luar tuh kayak bangunan besar megah bener. Begitu masuk ke dalamnya itu plong luas nggak terbatas. Itu anehnya masjid di langit kayak bukan ruangan lagi. Iya. Nanti duduk sana. Waktu kejadiannya saya ke sana tuh ada banyak di sebelah tuh pakai kerudung. Saya nggak tahu pakai kerudung. Lalu perempuan nggak ketahuan itu pakai kerudung aja, dia putih, kerudung putih semua. Nah, waktu itu kan saya baru pertama kali tuh ke sana. Waktu itu habis itu akhirnya saya lakukan. Nah, di sana tuh saya hanya dibimbing sholatnya 2 rakaat aja. Habis 2 rakaat itu saya duduk diam. Saya kan biasanya zikir tuh habis itu. Nah, begitu saya berisik ada suara zikir, ada yang di sebelah saya tuh noleh. Di situ saya takut. Begitu dia noleh, mukanya kosong. cahaya. Iya, jadi nggak ada mukanya, cuma kerudung aja. Ini tuh cahaya toh, gitu. Saya diam aja. Ternyata di sana tuh bukan zikir. Habis itu cuma tafakur, gitu nah. Dari situlah saya baru tahu tafakur itu tingkat tertinggi yang paling penting dalam keislaman. Di sana, habis itu saya keluar. Itulah pengalaman saya langit pertama. Jadi kalau orang udah mengenal Gusti Allah dengan baik, pasti pernah sholat di langit pertama. Itu yang nggak ada wajahnya tadi, cuman cahaya. Itu apa? Manusia atau? Itu saya belum tahu itu. Belum tahu. Karena dia pakai kerudung. Yang anehnya tuh. Tapi Kanjeng Budi lihat beberapa manusia yang ada tampilan wajah normal gitu ada? Di sana saya nggak bisa mukanya jelas. di paling belakang soalnya.
nggak bisa ngeliat ke ini. Yang di depannya. Iya, karena kan saya masuk terakhir datang itu, yang samping saya aja tuh yang saya langsung nggak berani ngeliat, karena nggak ada wajahnya, itu cuma cahaya tok gitu. Nah, saya diam aja habis itu tunduk kepala. Itu luar biasa itu ruangannya di sana tuh, beda banget itu nah, kayak tenang, nyaman, kita kayak sendiri aktivitas gitu. Itu beda ya. Di atasnya cahaya terang banget di atasnya. Ini nggak ada atapnya itu ruangan itu ya. Kalau Kayak masuk, terbuka ya? iya kalau masuk. Tapi kalau dari luar ada bentukannya. Ada bentuknya kayak bangunan. Iya. Jadi itulah saya bingung. Aku bilang kok begini ya. Tapi mirip-miripnya kalau bangunan saya lihat di dunia tuh mirip-mirip Taj Mahal. Mirip-mirip Taj Mahal. Pilarnya gede-gede. Iya. Mirip-mirip. Saya nggak ngerti orang yang bangun Taj Mahal tuh idenya dari mana. Itu langit satu. Itu waktu itu yang kumpul di situ puluhan, ratusan, ribuan. Banyak benar. Kan tidak terbatas jadinya di dalam tuh. Banyak benar. Banyak benar. Pakai putih-putih gitu. Iya, pakai putih-putih. Banyak benar. Berarti imamnya nggak kelihatan ya? Udah kelihatan. Jadi makanya saya cuma sholat 2 rakaat aja, nggak tahu saya. Udah mulai atau apa kan nggak tahu. Jadi masuk langsung sholat 2 rakaat aja. Habis itu saya zikir kayak biasa habis sholat, ternyata salah di situ, nggak kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Mereka semuanya kayaknya hati yang ngomong dalam hati aja gitu. Nah, jadi itu pengalaman pertama saya waktu naik ke langit satu. Sampai itu saya nggak berani lagi naik ke situ. Berarti pengalaman spiritualnya Kanjeng Budi paling terkesan di situ ya. Tapi ini paling umum. top ini. Tapi umum. Ya itu semua udah pernah sholat di langit satu semua. Kalau yang kedua belum pernah, Kanjeng Budi. Pernah ke sana tapi tidak masuk ke dalam itu lagi. Itu ada bangunan juga seperti tempat ibadah gitu. Iya. Jadi yang berikutnya tuh saya lihat memang ada seperti bangunan lain itu, tapi saya nggak tahu agama apa, saya nggak masuk ke dalamnya. Jadi langit satu tuh kalau levelannya tuh dengan ini dunia langit itu sama garisnya. Dunia langit yang orang-orang bilang dewa-dewa ada dunia langit, ada nanti yang jaga Erlang dan lain-lain, itu levelannya dunia langit satu. Itu bedanya. Nah yang aku belum tahu tuh langit yang di atas lagi, itu belum bisa naik ke sana. Belum bisa. Itu harus ada, karena penjaganya tuh sulit ditebus. Kalau langit pertama penjaganya tuh setinggi langit dia. Kalau yang tidak bisa, kalau orang terbang atau dibawa tuh ditepoknya balik gitu ke bawah. Dia besar sekali. Itu jin kok nggak salah tuh sebesar ini. Jadi kalau Kanjeng Nabi kan naik sampai ke langit ke-7. Iya. Waktu Kanjeng Budi masuk ke situ langit satu kan masuk seperti ada bangunan. Ternyata di dalam bangunan itu kan terbuka ternyata. Iya. Cuman ada mungkin pilar-pilar kan kelihatan yang dari luar, ornamen kayak apa. Kalau tulisan, apakah Kanjeng Budi pernah lihat? Saya nggak pernah tulis tulisan di sana. Nggak pernah. Hanya cahaya aja. Benar-benar cahaya aja. Yang anehnya tuh bangunan tuh antara mirip dengan Taj Mahal sama yang di Turki itu nah, mirip-mirip kayak gitulah hampir. Karena saya nggak bisa ngeliat semuanya karena kan kecil, dia besar sekali. Tapi yang saya tahu ada yang melangkah ke dalam tuh tingginya 2 kali saya. Itu nggak tahu saya tuh pakai jubah. Kalau lantainya itu kelihatan nggak? Kayak kotak-kotak warna-warni gitu? Enggak, seperti apa gimana? Apa polos? Seperti apa awan datar gitu noh. Seperti putih datar gitu noh dia. Kayak marmer datar gitu noh. Tapi yang putihnya kayak putih awan. Gitu ya. Iya. Nggak kelihatan lantainya kayak asap aja gitu. Enggak. Kayak awan gimana maksudnya? Kayak marmer tapi warna awan tuh nah. Warna putih mentah gitu nah dia itu. Hampir mirip warna pilar-pilarnya, hampir mirip. Pilarnya tuh ada yang besar di sana tuh, habis itu berawan dia. Ada yang berawan. Jadi di sana tuh cahaya sama awan-awan tuh ada. Itu anehnya. Di atas tuh cahaya sama awan-awan tuh ada awan cerah. Gitu. Tapi nggak kelihatan matahari ya, nggak ada. Ada cahaya di tengah-tengahnya. Cahaya nyinarin gitu. Bukan matahari. Bukan. Bukan matahari. Oke. Seru ini.
Ini Tapi kalau NU rata-rata udah pernah ke sana ya, kayak NU? mungkin ya Dia rahasiakan semua, banyak. kita ya nggak terlalu apalah. Nanti dikira nanti pro salah satu lembaga. Oh iya ormas sih, kan. ya. Iya. Iya Nanti sih. dikira yang nggak NU nggak bisa nyampe Betul, sana betul. nanti. Enggak juga, yang Muhammadiyah juga banyak. Ini kembali ke One Us tadi. Kalau Kanjeng Budi bilang kalau sudah ada kemunculan daripada One Us, berarti nanti nggak lama lagi akan ada bencana. Ini kan ada korelasi bukan cerita, ini data dari BMKG katanya ada prediksi tsunami, bahkan sempat salah satu bupati di Jawa Timur itu kan agak ketakutan gitu, kekhawatiran bahkan bakal ada tsunami di pesisir Laut Selatan. Iya. Kira-kira korelasinya ke arah situ apa enggak ya? Iya, jadi gini, belakangan ini kan saya agak jarang keluar nih karena saya lagi nyatukan diri ke alam semesta. Jadi Om, saya kasih tahu aja buat sahabat semua, ini keadaan bumi ini lagi tidak baik. Tidak baik-baik Ya. saja. Sekarang ini terjadi goncangan-goncangan besar di bawah bumi, luar biasa. Gunung Merapi juga udah mau meletus nih, udah mau mendidih, gelogak terus gitu nah udahnya. Lalu belakangan terakhir saya lihat di laut itu udah berubah sekarang ininya, nggak bisa ditebak lagi kapan pasang waktu berapa jamnya itu udah berubah. Jadi angin bertiup ini sudah bawa sesuatu yang berbeda. Makanya saya bilang, kapan bencana ini ya? Kenapa kok alamnya sudah mulai aneh nih? Udah terasa aneh. Kemarin saya coba ngecek ke bumi lagi, ternyata di bawah bumi juga goncangan tuh besar sekali. Kayak ada bergerak-gerak sudah di bumi tuh, udah gerak-gerak semua. Terus yang api di bawah itu juga nggak stabil sudah. Jadi ini kayaknya karena kita mungkin prediksi ini mau kapan bencana hujan ini, jadi nanti dadaan ini datangnya. Saya nggak tahu daerah mana dulu yang bakal kena ini. Berarti tidak bisa diprediksi ini. Ya, tapi harap berhati-hati aja ya. Beberapa orang yang punya uang dan lain-lain, mereka udah mempersiapkan diri Maksudnya? untuk keluar dari kota-kota mereka yang rawan. Misalnya yang saya takutkan itu Jakarta, Om. Mungkin kita nggak perlu sebut salah satu kota, nama kota. Mungkin kayak nanti kan dikhawatirkan menimbulkan keresahan, ketakutan. Kemarin ada yang datang dari sana, ketemuin saya, dia bilang, Om, aman nggak kami tinggal di apartemen? Saya bilang, apartemen sekarang rawan banget. Kamu bisa pakai apartemen yang bagus, yang bisa goyangan gempa kuat, itu harganya pasti di atas 3 miliar, 5 miliar. Kamu apartemennya berapa? Dibilang di bawah 1 M, Om. Aku bilang nggak mungkin lah dipakein anti gempa di bawah tuh. Kalau itu. Soalnya saya takut banget daerah itu. Dulu waktu firasat saya, teman saya mau liburan ke daerah pesisir Carita sana, saya bilang, jangan liburan dulu. Ini Gunung Krakatau waktu itu udah bergerak. Akhirnya kan terjadi tsunami di Tanjung Lesung dan lain-lainnya. Itu makanya saya bilang, yang saya takutin ini gempa yang berasal dari tengah selat itu, menghantam ke kota itu. Ini tidak lama lagi kayaknya. Berarti potensinya tidak hanya di satu kota itu ya, mungkin beberapa kota ya. Iya. Khususnya di tanah Jawa ini. Iya, ini ngeri nih. Saya juga nggak tahu kenapa tanah Jawa jadi labil kembali. Sekarang posisi tanah Jawa labil. Ya kami takut lah. Kami justru yang tahu kayak gini jadi malah deg-degan itu. Sebagai orang yang punya hubungan spesial dalam tanda kutip dengan leluhur, dengan penguasa-penguasa dunia gaib, mungkin Kanjeng Budi bisa menggali informasi dari sana. Kenapa dengan kekhawatiran Kanjeng Budi itu apa yang kira-kira nanti itu dari para leluhur itu upayanya atau ingin meredam atau meminimalisir daripada nanti bencana itu? Ya sekarang ini saya pikir ya kita banyak berdoa aja, berpasrah sama Gusti Allah. Memang kalau memang ini karena
Jujur ya, kenapa BMKG dan lain-lain tuh ramalin seperti itu, karena rengkahan yang di Laut Selatan itu lempeng, iya. ada kemarin rengkahan terbuka di Laut Selatan tuh. Ini sebenarnya kan kita nggak terlalu bahas. Yang saya bilang waktu itu rengkahan terbuka itu yang keluar dari dalam bumi itu rengkahan itu tuh sekarang makin mengebuka. Saya takutnya apa yang keluar nanti dari bawah rengkahan itu membuat air laut akan naik. Jadi saya kalau sekarang bawa labuan tuh selalu saya sekarang didampingi tim SAR, karena saya mau tahu dulu, saya pasti masuk dulu ke air, saya mau tahu dulu air itu sekarang panaskah, dinginkah, atau gimana. Sekarang tarian dari pantai selatan ini kenceng sekali, gitu. Kemarin beberapa yang labuan tuh banyak yang tertarik. Jadi sekarang kita jaga keamanannya luar biasa. Jadi Om, rengkahan ini menakutkan Om yang ada di Laut Selatan ini. Aku takutnya rengkahan itu nanti pemicunya untuk terjadi bencana besar itu. Ya saya nggak sebutin nama kota nanti repot. Iya. Jadi pokoknya sekarang saya pesan untuk sahabat satu aja. Kalian lihat yang suami lihat istrinya, yang istri lihat suaminya. Sudahkah kamu menyayangi suamimu seperti dirimu sendiri? Sudahkah kamu menyayangi istrimu seperti dirimu sendiri? Surga itu ya di saat kita sama keluarga. Jadi saat ini perbanyaklah waktu dengan keluarga, perbanyaklah berdoa dan lain-lainnya. Jadi ini yang terpenting untuk kedepannya. Oke, mungkin untuk sesi ini ada pertanyaan terakhir tentang ini kan mendekati bulan Suro, yang kurang lebih 1 bulan lagi. Kira-kira Kanjeng Budi dapat info terbaru dari Ibu Ratu mengenai Suro, kira-kira kedepannya kayak apa, ya termasuk keadaan-keadaan di Indonesia khususnya. Kalau yang terakhir kali ini kan belum dapat lagi yang baru. Yang terakhir kali ini Ibu lebih banyak nggak keluar sekarang karena ada yang dibahas di dalam itu tentang yang akan terjadi bencana ini soalnya. Jadi nanti mulai diberitahu itu nanti pas di bulan Suro nanti. Makanya saya mau persiapan untuk ritual di bulan Suro nanti. Itu nanti saya ritual khusus itu ke 2 tempat nanti rencananya untuk melihat apa yang terjadi. Nanti meminta petunjuk dari Kanjeng Ibu. Nanti di bulan Suro itu muncul petunjuknya. Jadi sekarang ini di dalam tuh sedang ada pertemuan-pertemuan besar gitu. Nah Ibu tidak keluar sekarang. Jadi lagi ngurus-ngurus sesuatu. Beberapa pembantu Ibu yang biasa keluar itu juga nggak keluar. Begitu.